Shalom, selamat pagi, selamat datang ke kebaktian online kita di Pusat Salib pada hari ini. Jadi, saya percaya bahwa setiap kita ingin diperbaharui pada hari ini, setiap kita juga ingin dikuatkan hari ini. Amin. Jadi, mari sebelum kita mulakan kebaktian kita pada hari ini dan sebelum kita memulakan pujian dan penyembahan kita, mari saya bawa kita dalam doa. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau telah berikan kami hari yang baru dan Engkau telah berikan kami kesempatan yang baru pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami ingin berdoa dalam kebaktian kami pada hari ini. Pimpinlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan setiap pribadi kami Tuhan disentuh oleh Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kekuatan dan kami juga berdoa ya Bapa untuk penghiburan ya Bapa bagi pribadi kami. Haleluya. Tuhan, kami ingin berdoa dan pujian dan penyembahan kami selepas ini juga ya Bapa. Biarlah Tuhan, nama-Mu Tuhan yang dimuliakan ya Bapa, dan setiap pribadi kami juga Tuhan akan diperbarui selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi keadaan sekeliling kami, berikan akan tentraman, dan juga Tuhan kami ingin berdoa bagi keadaan internet kami juga ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin. Amin. Jadi jemaat, saya percaya kita telah letih lesu menghadapi minggu kita pada dalam setiap hari kita dalam minggu ini. Dan semari pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita memuji Tuhan supaya kita dapat recharge ataupun kita dapat refresh kita punya jiwa. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita yang pertama, yaitu Hatiku Percaya. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yes, kasih setia yang takkan pergi daripada kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Terpujilah nama Yesus. Amin. Kasih setianya takkan pernah berubah bagi kita. Tuhan kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, amin, haleluya. Pujian bagi nama Tuhan. Biar tulus memuji Tuhan pada hari ini, haleluya. Karena kasih-Nya, karena salibnya kita telah diselamatkan, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan umat-Mu. Kita harus percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan kita, amin. Mari kita naikkan lagu pujian kita yang terusnya, yaitu Praise Him. Haleluya. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Amin, pujian bagi Tuhan. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti
Tuhan kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya, takkan kita ragu mengikuti Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah dia perisai kita. Haleluya. Jadi mari setiap kita telah menerima sukacita daripada Tuhan, dan setiap kita juga telah menerima kekuatan daripada Tuhan, daripada lagu pujian tadi. Amin. Jadi mari kita teruskan pujian dan penyembahan kita pada hari ini, dan mari kita terus naikkan lagu pujian sembah kita pada hari ini. Haleluya. Mari kita naikkan lagu kita yang seterusnya, yaitu Penyelamatku. Haleluya. Mari jemaat kita sediakan hati kita, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Berikan bagimu, ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamat
dalam lembah yang gelap. Ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Puji hosana bagi nama Tuhan. Kita telah naikkan bahwa adalah penyelamat kita, ialah penyelamat setiap pribadi kita. Amin. Haleluya. Mari kita terus tidak hadirat Tuhan, mari kita terus menyembah Bapa. Mari kita naikkan pujian kita yang seterusnya, yaitu Engkaulah perisaiku. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai bila pun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai bila pun ku kan bertahan,
depan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai bila pun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Menopang hidup kami. Di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai bila pun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Menopang hidup kami. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan ya Bapa, sorak semuanya Tuhan bagi nama-Mu. Haleluya Tuhan, kami ingin berdoa pada hari ini di dalam kebaktian kami ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang memimpin kami, biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi setiap hati dan telinga kami ya Bapa. Dan kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap kami yang sekarang saat ini ya Bapa, yang dalam kelemahan, kami berdoa untuk kekuatan daripada-Mu Tuhan, dalam Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi sekarang ini kami yang merasakan kesakitan ya Bapa, dalam Tuhan Yesus berikanlah kami Tuhan pemulihan ya Bapa. Haleluya, haleluya. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk firman-Mu selepas ini. Bila Tuhan firman-Mu menusuk setiap hati kami Tuhan, supaya kami dapat diperbarui, dan supaya kami juga Tuhan dapat melihat ya Bapa setiap kesilapan yang kami lakukan ya Tuhan. Ampunikanlah Tuhan atas kekurangan kami ya Bapa. Ampunikanlah Tuhan atas kesilapan kami Tuhan. Terus ajarkan kami Tuhan, terus kuatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya Tuhan, Kau bagi firman-Mu selepas ini kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, haleluya. Salam, salam sejahtera. Ya, saya bersyukur dengan kesempatan yang diwaktukan Tuhan, yang telah diberikan Tuhan, kita boleh bersama sekali lagi pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti yang join kita dalam online ini. Kita ucapkan bersyukur kesempatan yang ada juga. Puji Tuhan, karena baru-baru ini di sini ada chest yang sudah terbuka dan ada chest yang belum terbuka, dan kita terus berdoa dalam keadaan pandemik ini ada sesuatu yang luar biasa tetap terjadi. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita meneruskan kebaktian, kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebabnya adanya Kristus dan kebaikan Kristus di dalam kehidupan kami. Sebelum hamba-Mu menyampaikan sabda-Mu Tuhan, lindungi hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Sebab Tuhan, hamba terbatas adanya, kami ingin melihat hanya kebaikan Tuhan, hanya kebaikan Kristus yang terjadi, yang tertular
di setiap maya ini Tuhan, viewer ini Tuhan. Kebaikan Kristus nampak, hamba direndahkan ya Tuhan, sebab nama-Mu makin dipermuliakan. Berkati juga Tuhan sidang-sidang yang menjalani SOP mereka yang pertama kali mereka adakan di gereja-gereja dimanapun, khususnya di Sarawak ataupun Malaysia ini Bapa. Hamba berdoa Tuhan juga Kau beri adaptasi dalam kehidupan mereka Tuhan, dan apapun ya Bapa, kami tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, dalam apa pekerjaan Tuhan tidak pernah terbatas untuk menyertai kami melayani, memberi kami kekuatan dalam setiap perkara. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini saya ingin membawa sebuah topik yang waktu zaman dahulu kanak-kanak ada sebuah camp muda budi yang diadakan ketika itu tahun 93. Tema ada besar sekali saudara, tema ada agak besar. Ketika itu dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, saya ingin membawa ini untuk peringatan kita, sebab banyak orang dikatakan doktrin ataupun pahaman yang mengatakan sekali selamat, selamat selamanya. Nah, tapi nyata di sini dikerjakan, walk out. Seperti mana kita lahir menangis, lapar menangis. Ya, kita tidak seperti kereta ataupun motorcycle isi penuh. Berapa hari boleh lasting, berapa hari boleh tahan, berapa hari boleh itu, tergantung kepada capacity dia. Tetapi tubuh kita ini, kalau kita makan pagi, mungkin malam kita tahan keesokannya, dan berapa hari kita mau makan lagi, terus makan lagi. Dan ini dikerjakan, harus dikerjakan untuk kerja makan, ya, tubuh kita ini, ya, memerlukan untuk nutrien. Dan hal yang sama dalam kehidupan kita sebagai kita percaya. Makanya saudara, jangan anggap keselamatan itu hanya pengetahuan, ya. Kalau bercakap dari segi pengetahuan penemu, semua orang boleh kemukakan, sebab Tuhan telah memberi kebijaksanaan. Ingat itu, kebijaksanaan untuk menceritakan bagaimana kamu hidup, ikhtiar untuk hidup, dan bagaimana terciptanya mesin, bagaimana terciptanya rumah, dan bagaimana terciptanya. Dan hari ini juga apa yang saya mau ketengahkan dengan tetap kerjakan keselamatannya, khusus sebab hari ini kan Hari Bapa, ya. Diucapkan selamat Hari Bapa kepada semua. Bapak harus bekerja, kan? Yang begitu kan, tetap kerjakan keselamatan sebagai seorang ayah, tetap kerjakan untuk keluarga, ya. Saya terasa sedikit sempena Hari Bapa ini, saya teringat ketika ya pertama-tama itu mendirikan rumah tangga, rasanya ya lain, ya, mau cari kerja, ya mau kerja ini, suddenly rasa tanggung jawab itu yang mungkin bapak-bapak yang lain itu merasakan juga, ya. Ada yang saya tampil dalam hati saya tidak akan bujang lagi, ya. Saya bersambung cari kerja, selepas ada kerja pagi kah, ada kerja waktu malam kah, demi memenuhi, gitu kan. Nah, ini tetap kerja. Hal yang sama kaum bapak, tetap kita kerjakan keselamatan, sebab paling penting bapak adalah imam, ya, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Nah, kalau kita kaum bapak tidak mengerjakan sesuatu yang Tuhan perintahkan ataupun lakukan, bagaimana mungkin, ya, anak-anak kita memperlihatkan. Nah, di sini bapak harus mengerjakan yang terbaik. Mari kita buka bersama, saudara, sebenarnya kaum bapak ini. Kita buka bersama dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Ingat, ya. Satu ayat ini saya kita dengan Filipi pasal 2 ayat 12. Saya bacakan untuk kita baca. Hai saudara-saudaraku kekasih, kamu sentiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja
setiap aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang aku tidak hadir. Ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ya. Filipi 2:12. Ya. Ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, saudara. Nah, pertama saya ingin membawa di sini, saudara, keselamatan itu bukan suatu yang awang-awangan ataupun floating boat yang boleh terombang-ambing. Kalau air pasang dia pasang, kalau surut dia surut, dia tetap. Ya, perkataan keselamatan. Kalau kita pergi kilang-kilang mana, ya, terpampang besar signboard sebelum anak masuk, pasti dikatakan utamakan keselamatan. Ya, baik itu kamu pakai safety boot, helmet. Ya, kalau kita pernah kalau security kan, dia itu kan tidak akan benarkan masuk kalau tak ada helmet, kalau tak ada kasih. Begitu pentingnya keselamatan untuk tubuh kita ini, dan itu harus dikerjakan. Kamu tidak punya ability ataupun berkata kepada guard itu, security itu, saya sudah selamat, selamat, oke. Semalam saya pakai boot, sudah oke. Nah, hari yang begitu sudah itu saya katakan is not a floating. Perkataan yang serius tentang keselamatan ini, ya, bukan dikatakan keselamatan dua, ada bolehlah keselamatan, boleh jas, boleh buat salah, tidak apa, Tuhan tahu. Kalau kita katakan Tuhan tahu, itu sangat bahaya, kan? Kalau buat salah, Tuhan tahu bagaimana? Semua orang tahu, Tuhan tahu. Tapi kenapa kita dalam hati kita ini masih menyembunyikan rasa yang tidak takut kepada Tuhan, sedangkan dengan rasa takut Rasul Paulus katakan, ya, rasa takut. Sebab itu bapak-bapak harus kerjakan keselamatan. It's not a floating boat, ya, bukan satu perkataan itu. Tapi di sini keselamatan itu dalam ayat ini disulami dengan kata taat, T-A-A-T, taat. Dari depan belakang semua taat, supaya kita selamat. Sebab balik lagi kalau kita dalam kerja kilang, kan taat harus ada, pakai helmet, pakai boot. Kalau tidak dibenarkan masuk, ya, tidak dibenarkan masuk sama sekali. Luar biasa, ya. VIP sekalipun kan, kalau dia mau melawan tapak pun dia pakai itu semua, please, apakah pakai itu topi itu, topi keledar kah, apakah topi ke safety lah, ya, baju kah, ya, vest itu dengan kasut itu harus yang depan itu toe itu keras. Semuanya beralasan keselamatan, ya, bukan suatu yang perkataan yang bolehlah timbul, tenggelam sekejap, hari ini saya tak pakai, besok saya pakai. Tidak boleh kita kata janji, esok saya pakai, esok sorry lah, minta maaf hari ini, betul tidak, karena itu security satu perkara yang amat serius, ya, keselamatan, ya, salvation amat serius. Ya, kita lihat dalam ayat kita tadi juga, saudara, di situ menitik beratkan satu perkara, saudara. Ya, dia katakan di sini, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Yang pertama itu kita taat supaya kita mengerjakan sebagaimana kita dalam majikan kita. Begitu juga dikatakan di sini harus kerjakan, dalam perkataan Inggrisnya work out. We have to work out for our salvation. We have to work out, not, but we have to work out. Ya, work out. Di dalam Tuhan kita harus lakukan perkara yang luar biasa.
Ya, keselamatan itu kekal. Ya, kelahiran ada, amin. Begitu juga dengan kematian. Semua, tidak ada hukum yang menolak hal ini, saudara. Ya, seorang tidak belajar, orang belajar tahu perkara ini. Ketika saya melayani di Indonesia dulu, saya pernah satu kereta, lalu depan saya ada satu stiker yang di belakang itu dikatakan kematian itu pasti. Apakah Anda dan saya tidak memiliki rasa takut seperti mana dikatakan rasa Paulus begitu? Tetap kerjakan keselamatan dengan rasa takut, kata Rasul Paulus di sini. Ya. Yang kedua tuh, we have to walk out. Kita harus melakukan. Macam kita pada hari ini, kita tidak akan selamanya orang kata menjadi pengemis kan. Pengemis pun walk out lah, dia pergi walking at the street, dia pergi straight sana meminta apa dia for survive. Ya. Begitu juga halnya dengan keselamatan kita dengan Tuhan. Kalau kita tahu, saudara, tak payah terangkan banyak. Ya, banyak orang saya percaya tentang keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Ramai kita tahu, tapi persoalannya apakah kita melakukannya keselamatan? Apakah kita mengerjakan keselamatan? Ingat, keselamatan itu bukan satu kali ya, bukan dikatakan kali ini kemudian keesokannya tidak. Saya sudah selamat, Pak. Bagaimana kalau saya katakan saya tidak mandi? Sudah saya mandi 10 tahun yang lalu. Sudah mandi lah. Tapi saya hidup dalam gelombang, dalam apa, saya tetap katakan, jangan bicara dengan saya. Yesus tetap mengasihi saya. Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia tetap mengasihi saya. Dalam keadaan kita terhuyung-huyung, jangan ambil kesempatan, saudara. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu dengan penuh kasih, saudara. Dengan penuh kasih sayang. Ya, itu yang kadang-kadang buat saya sebab. Kadang-kadang kalau kita tidak terhuyung-hayang, kita sangat pandai, kita banyak diam, tapi sudah terhuyung-hayang, ya banyaklah cerita. Ada orang kata kalau kita tidak pandai cakap English, kalau sudah terhuyung-hayang itu boleh cakap English. Luar biasa kan? Yang tidak pergi sekolah Alkitab, wah itu luar biasa, tahu semuanya. Luar biasa, tak payah saya terangkan. Namun ini yang dikatakan, apakah kita ada memiliki rasa takut untuk melakukan keselamatan ini? Kalau kita menghadapi agung, orang terutama, kenapa tidak terhuyung-hayang, saudara? Kenapa kita tidak tuh bau empangau pergi menghadap agung, kan? Bau yang semacam dengan itu, agung, alasan saya bukan ke sana, bukan pribadi kita kan, tapi dia jemput, up to me lah kan, terpulang pada saya lah, keadaan saya apa. Kenapa kita meletak rasa hormat, rasa takut, kita tidak buat itu begini? Padahal yang kita hadapi itu Tuhan, segala Tuhan juga, yang menciptakan langit dan bumi yang terlebih daripadanya. We have to walk out dengan rasa takut, fear of God. Itu yang mau. Mana kita rasa fear, takut kepada pemerintah tunggal kita di dunia ini, apatah lagi Tuhan yang menjadikan segala sesuatu dengan perkataan firman-Nya saja. So, saudara, ini yang dikerjakan, tetaplah kerjakan keselamatan itu.
sebagai Bapa hari ini, mari kita bersama kerjakan keselamatan yang luar biasa. Ya, supaya kita dapat memberi teladan kepada orang lain. 1, 2, 3. Luar biasa, ya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir terus saya ingin membawa satu hal yang begini, cerita pertanyaan Tuhan Yesus. Bahwa keselamatan itu bukan fermentation, ya? Bukan fermentasi. Seperti yang saya ulaskan maksud itu. Fermentasi kita maksudnya begini kan. Kalau kita mau buat wine bisa kata tuak, terus terang katakan itu kita biarkan dia basi, kita biarkan apa sehingga ada air, kan itu dikatakan fermentasi. Pemeraman kah apa, dibiarkan begitu sampai berbau, itu untuk masih. Artinya kata lain ini saudara, keselamatan itu bukan fermentasi. Maksud saya di sini bukan saya sudah terima Yesus 10, 20 tahun, 30 tahun yang dulu, atau ratusan tahun dahulu, kemudian terpulanglah kepada keadaan yang menentukan. Ini yang sangat berbahaya. Biarlah keadaan yang menentukan saya selamat atau tidak. But salvation is not like that. You have to walk out. Kita harus melakukannya, saudara. Ya, kita tidak pernah, keselamatan itu bukan sekadar pengetahuan kita, ya, bukan pengetahuan. Kalau seringkali saya katakan, kalau sekadar pengetahuan, saya pun tahu sedikit-sedikit komputer. Coba ada yang mungkin yang IT, kamu tahu ini MS Dropbox, apakah istilah-istilah tahu saya out mau main. Karena tahu. Anak-anak saya pun boleh cakap komputer, what is that? Nah, itu pengetahuan, ya. Tapi kita mau di dalam Tuhan, mau tidak mau, kita harus melakukannya, ya. Kerjakan, walk in it, kerja adalah kata kerja, kan? Kita melakukannya, bukan kita tinggalkan. Biarlah masa yang menentukan saya selamat atau tidak. I already accept Jesus. So, tak payah buat compassion lagi lah. Saya sudah terima Tuhan Yesus. Tetapi saya tidak mengerjakan keselamatan. Hidup saya di dalam kedaifan. Ya, tidak tidak seperti mana yang Yesus sukai. Dalam 10 tahun, kira hampir 20 tahun dulu, ada satu perkataan yang JWWD, ya, WWJ, jadi what would Jesus do? Kalau dalam keadaan kita terwayang, apa yang Yesus lakukan? Yesus pasti menegur kita dengan kasih, kan? Tegur dengan kasih. Kalau kita melakukan dosa, mencuri kah, apakah, tak kisahlah, curi ayam kah, curi telur ayam kah, apakah curi tulang kah, curi waktu kah, apa yang Yesus, apakah dengan arti kata lain, apakah itu menyenangkan Yesus, apa sebaliknya, saudara? Semua kita tahu perkara yang menyenangkan Tuhan. Tetapi kenapa kita tidak bangkit untuk melakukannya? Ya, jangan biarkan keselamatan itu jadi fermentation. It's not word. Ya, tidak word, tidak berlaku, tidak terjadi. Mari buka bersama saya di dalam Lukas 18 ayat 7. Saya teringat ayat 18 ayat 8, saudara, Firman Tuhan begini, Aku berkata kepadamu, Ia akan datang membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ada satu lagu kan, Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang
kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Ya, ini. So again, bukan fermentasi ya. Bukan masa yang menentukan kita selamat. Ya. Kalau kita belajar sekalipun kan ada certain waktu. Kalau kita menghabiskan diploma 3 tahun, 3 tahun setengah, depend on what courses kan. Kalau degree mungkin 5, mungkin 4,5. Bukan masa yang menentukan itu. Dalam kandang 4 tahun, di dalam peluang 4 tahun itu duduk diam kah? Tak payah melakukan sesuatu, tak ada assignment. Duduk kita datang saja. Tak mungkin, kita harus kerjakan. Sebab itu kita belajar. Kita belajar membuat assignment, buat interview, buat apalah kerja kita yang dikatakan assignment itu. Ya. Begitu juga kita tampil ke dunia ini, saudara. Kita tidak tahu waktu kita. Semada kita, firman Tuhan kata, apakah kita lebih 70, lebih 80, lebih 100, ataupun di bawah itu, saudara. Tidak tahu, saudara. Apakah ada iman di bumi ini? Bagaimana kita menjawab Kristus pertanyaan? Apakah kita berani mengatakan masa yang kau tentukan itu lambat? Ataupun kita menjawab seperti Adam, saudara. Kita kaum bapak kan? Perempuan yang kau tempatkan ini yang menyebabkan aku berdosa, pula Hawa yang bersalah. Keputusan Pak ada siapa? Dia tidak tetap dengan pendiriannya. Dia tahu berbuat salah. Dia tidak tegur itu Hawa. Kenapa kau buat macam ini? Istrinya menggoda dia, makanlah, cobalah. Jangan. Kan ada kata jangan makan buah. Kalau segeralah Adam itu menghadapi kan, yang dikatakan perempuan itu yang pertama kali dalam kejadian kan jatuh. Kan dia datang menghadap Tuhan, dia mencari Tuhan. Tuhan ampuni saya sebagai seorang laki-laki kan. Ya masa kita bercinta, girlfriend dulu sedikit. Kalau orang sentuh girlfriend kita, nama maka kita menjaga sungguh. Apa tidak ada mengambil inisiatif begitu kan? Tuhan ampuni, dia telah jatuh, saya sudah larang. Biarlah apa salahnya padaku. Oh, itu baru dia pria sejati. Kan? Tapi dia makan. Dia makan pula. Ya. Terbangkit kaum bapak, kaum laki-laki yang sejati ini di tempat hadapan Tuhan sebagai kaum bapak dipertanggungjawabkan hebat. Ya. Siapapun kita, baik laki yang bujang apapun, itu tetap laki-laki. Tuhan jadikan laki-laki dahulu. Banyak penjelasan Rasul Paulus tentang laki-laki, saudara. Soal tanggung jawab besar sebagai imam rumah tangga. Kalau Anda belum berkawin, berlatihlah. Ya, dekati Tuhan sungguh-sungguh supaya Anda tidak kekok. Ada renungan firman Tuhan, belajar, adaptasikan, dekati pelayanan dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti Adam, dia belajar mendekati Tuhan. Dia menamakan bintang-bintang. Karena Tuhan letakkan dia di situ. Tuhan letakkan kaum bapa mengepalai keluarga. Nama anak, nama bapak kan? Amin bapak-bapak. Kalau ibu kan resah, ayo, kenapa tidak ada nama kami? Kamu bapak. Tak kira lah nama siapa. Anak B. Sebab bapak ada B. Contohlah. Bukan bapak dia seorang yang itu kan. Nah, yang melahirkan dia ibu dia.
Maka itu saudara, secara tidak langsung tanggung jawab besar kita kerjakan keselamatan untuk mencerminkan bahwa inilah tanggung jawab Tuhan. Ingat kembali yang pertama itu perkataan. Salvation itu bukan satu andaian, floating boat. Boleh tenggelam timbur, boleh kamu letak di sana, boleh kamu ambil, datang dan pergi, begitu tidak. Tetapi is serious thing. Yang kedua, kita harus kerjakan. We have to walk out. Berarti walk out, melakukannya, kan? Melakukannya. Kita sudah di dalam selamat. Kalau Anda drive kereta, kan, tali pinggang kereta, kalau Anda itu tidak, itu nanti disaman polis. Masa lesson banyak kita belajar tentang semua, tentang keselamatan semua. Saya percayakan kalau mana-mana produk keluar sekalipun, the first question, apakah ini selamat diguna pakai? Itu saja. Heran saya, kan? Kalau kita pakai barang sekalipun, soal keselamatan juga penting. Dulu ketika saya kecil, yang paling sangat dilarang oleh nenek, orang tua saya itu, apabila saya pegang kapak, jangan pegang itu. Macam itu bahala ataupun keramat sangat. Keselamatan betul dititik beratkan. Kenapa tidak di dalam Tuhan itu? Yang satunya selamat di dalam Yesus Kristus itu kita tidak pikirkan begitu. Titik beratkan. Yang terakhir, salvation is not fermentation. Keselamatan itu bukan satu proses fermentasi, saudara. Kamu kerjakan, hebat manapun, kamu study Alkitab apapun, kemudian kamu tinggalkan. Ada certain waktu nanti baru saya tuai. No, it's not fermentation. Satu yang nyata. Salvation is real, nyata, saudara. Seperti mana Anda dan hidup pada hari ini, satu kenyataan, satu yang nyata. Anda menggunakan oksigen hari ini, satu kenyataan. Ya, a real thing, heaven and earth. Kalau ada surga, ada neraka, nyata. Kita pulang bagi kita. Mari kita berdoa. Saya rindu juga memberkati bapak-bapak, ya walaupun sebanyak di gereja kita ini. Ya, saya percaya sebab kebanyakan yang banyak datang ke gereja ini kaum ibu-ibu, saudara, luar biasa, kan? Mana pergi bapaknya? Haleluya. Ya, seperti ayat ini. Apakah ada iman di bumi ini? Kalau Tuhan Yesus, apakah ada imam dalam keluarga ini? Haleluya. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Sempena hari Bapa ini, Tuhan. Kami mengerjakan tentang hal keselamatan dalam rumah tangga kami. Yang kami dapat temukan hanya satu jalan keluar, jalan selamat, itu di dalam Yesus Kristus. Jika kami kaum Bapa gagal untuk melakukannya, Tuhan, dengan sebaiknya, ampuni kami, Tuhan. Perbarui kami, Tuhan. Ubah kami, Tuhan. Mendekat kepadamu. Ajar kami, Tuhan. Didik kami. Sebab kami sentiasa memerlukan sentuhan dan bimbingan Kristus, Roh Kudus yang memberi pembenaran dalam hidup kami, Tuhan. The truth di dalam Engkau, Tuhan, dalam hidup kami, Bapa. Supaya kami dapat melakukannya. Ability, knowledge Jesus di dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapa, Engkau segalanya buat kami, Bapa. Sebab Kamu Bapa yang kekal, Bapa yang tetap mengasihi sejak daripada kejadian alam ini dijadikan. Berkati Tuhan Bapak-Bapak di gereja kami, agar kami diberkati, Tuhan. Ampuni kami jika kami terlalu tinggi hati, ego kami melampaui, Bapa. Sehingga kami hanya katakan, saya sudah melakukan terbaik untuk keluarga, pergilah kalian ke gereja. Tetapi biarlah kami memiliki hati yang ke depan, Tuhan. Menunjuk teladan
bagaimana melayani Yesus, bagaimana mengasihi Yesus dengan jauh lebih sungguh. Sebab Engkau sendiri yang mengatakan hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sebentar tamat di sini, tapi kami percaya perjalanan iman dalam hidup kami Bapa Surgawi yang tentukan. Terima kasih Tuhan, di bawah Yesus Kristus, bahwa Tuhan yang sentiasa melayani kami, Yesus yang tidak pernah gagal mengasihi dan melayani kami, sungguh pun kami jauh. Terima kasih Bapa, Engkau segalanya buat kami. Berkati Tuhan doa-doa para istri, pada ibu yang mendoakan keselamatan bapak-bapak, begitu juga berkati juga doa bapak-bapak yang berdoa untuk keluarga dia Tuhan, baik itu istri, baik itu anak-anak dia Tuhan. Kami percaya hanya kekuatan daripada Yesus Kristus yang menggenapi apa yang didoakan dan sesuai itu Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang jaya. Mari kita angkat tangan dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu. Apa yang terbaik dari surga, itulah Yesus anugerahkan dengan percuma. Sebab Yesus memperlihatkan perkara yang luar biasa dalam hidup kita, mengasihi Tuhan dan melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Berkati juga sidang-sidang dimanapun luar biasa sini, baik yang secara virtual ataupun fisik mereka hadir Tuhan, biar anugerah dan campur tangannya Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pandemik saat ini Tuhan menyebabkan kami supaya lebih dekat kepada Yesus Kristus, keselamatannya kekal. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu yang melayani kami. Di dalam nama kasih karunia Yesus Kristus, yang percaya bersama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingat saudara, gereja kita, sekali lagi saya ingatkan, kita masih mengambil inisiatif baik dalam bulan Julai begitu, sebab ini kan pemulihan ini sampai pada bulan 8. Jadi maksudnya SOP itu sentiasa masih lagi berjalan, dan gereja kita yang kecil, kebanyakan gereja keluarga, bagaimana mungkin kita meninggalkan anak-anak di rumah kan, bapak yang pergi kak, ibu yang pergi, jadi tidak rasa itu. Jadi banyak juga gereja induk kita juga mengambil iktibar begitu juga. Apapun keadaan, ya terus mencari Yesus, ya Yesus memberkati. Haleluya. Oh, 1, 2, 3, yes. Selamat Hari Bapa sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati.